Prospek kerja jurusan Teknik Sipil dan Teknik Arsitektur. Seperti jurusan-jurusan kuliah lainnya, jurusan Teknik Sipil dan Arsitektur juga masing-masing mempunyai sejumlah prospek kerja yang sangatlah menjanjikan. Jadi, kamu tak perlu ragu dan khawatir suatu saat mau kerja apa, bila nanti mengambil salah satu dari kedua jurusan ini saat berkuliah. Lalu, apa saja prospek kerja dari jurusan Teknik Sipil dan Arsitektur ini? Yuk, simak uraiannya berikut ini. A. Teknik Sipil. Pembangunan beragam infrastruktur di Indonesia gencar dilakukan oleh pemerintah dan juga pihak swasta kini dan nanti. Tidak heran jika lulusan Teknik Sipil akan menjadi incaran banyak perusahaan dengan potensi karir dan gaji tinggi. Hal ini terjadi karena teknik sipil merupakan ilmu terapan yang mencakup teknologi merancang, membangun, dan memelihara serta memperbaiki bangunan. Pada prinsipnya ilmu yang akan dipelajari mahasiswa pada prodi ini akan banyak berkaitan dengan ilmu fisika terapan, terutama ilmu mekanika. Makanya mahasiswa juga dituntut untuk menguasai prinsip-prinsip matematika dengan baik. Sekarang, seperti apa ya prospek kerja lulusannya jurusan ini? 1. Surveyor pengendalian bangunan. Prospek kerja teknik sipil yang pertama adalah sebagai surveyor pengendalian bangunan. Profesi ini cocok bagi yang senang bekerja dengan detail dan tertarik dengan bangunan serta pekerjaan konstruksi. Bekerja menjadi surveyor pengendalian bangunan tugasnya memastikan bahwa semua peraturan dan perundang-undangan yang berlaku bisa diikuti oleh pembangunan yang sedang berjalan. Kalau menemukan bangunan yang tidak memenuhi persyaratan tersebut, maka tugas sebagai surveyor pengendalian bangunan wajib memberikan solusi pemecahannya bagi klien. Surveyor juga akan membantu mengurus dokumen perizinan jika memang diperlukan, dan wajib mengecek pondasi dan sistem drainase dari tanah yang akan dibangun. Tentunya pekerjaan ini akan memiliki tujuan untuk menjadi keamanan bagi semua pihak sehingga saat pembangunan sebuah gedung berjalan, tidak ada persyaratan yang bermasalah. 2. Konsultan konstruksi bangunan. Prospek kerja teknik sipil yang kedua adalah bekerja menjadi konsultan konstruksi bangunan. Pada bidang ini, sebagai lulusan teknik sipil bisa mengambil peran sebagai project manager yang tugasnya bisa mengawasi dan manajemen konstruksi yang sedang berjalan, mengatur budget pembangunan. Juga melihat potensi resiko yang bisa terjadi dengan pembangunan yang berlangsung. Tentunya prospek kerja teknik sipil satu ini membutuhkan kreativitas lebih banyak dan kemampuan untuk mendesain apa yang klien inginkan. 3. Kontraktor insinyur sipil. Prospek kerja teknik sipil yang selanjutnya adalah menjadi kontraktor insinyur sipil. Tugasnya adalah mengubah rencana yang sudah dibuat oleh seorang konsultan menjadi kenyataan. Nantinya, biarkan konsultan dan klien yang melihat bagaimana keadaan nyata di lapangan serta menerapkan apa yang sudah dibuat oleh konsultan. Tugas dari profesi ini nanti mengharuskannya untuk mampu secara profesional mengatur semua orang dan sumber material yang ada di tempat pembangunan. Kamu juga bisa bertugas untuk membuat perencanaanmu sendiri. 4. Insinyur struktural maupun keairan. Prospek kerja yang berikutnya adalah menjadi seorang insinyur struktural yang menggabungkan antara matematika dan sains secara kreatif untuk mendesain struktur bangunan serta menyelesaikan masalah. Tugas sebagai seorang insinyur struktural harus merancang struktur bangunan yang kuat menahan tekanan dari lingkungan sekitar serta dari penggunaan manusia nanti. Kamu juga harus memastikan bahwa bangunan tersebut tidak berbelok, berputar, atau bergetar serta tidak hancur selama penggunaannya. Profesi ini mungkin bagi sebagian orang terbilang unik. Namun pekerjaan ini cocok bagi yang senang dengan tantangan terkait pemecahan masalah global warming, berbagai infrastruktur yang menua, serta perkembangan populasi dan standar kualitas hidup. Proyek yang akan bisa dikerjakan misalnya saja ketentuan air bersih, pembuangan limbah air, dan pencegahan bahaya banjir. Yang pasti, di prospek kerja teknik sipil ini, pekerjaan utamamu adalah untuk manajemen aset. Contohnya, perbaikan serta menjaga struktur bangunan yang mengontrol sumber air, seperti tanggul laut. 5. Manajer konstruksi. Bagi yang punya jiwa pemimpin tinggi serta mampu memecahkan masalah dengan baik, prospek kerja teknik sipil sebagai manajer konstruksi patut dipertimbangkan. Sebagai manajer, tentunya tanggung jawabmu akan lebih besar, dan lebih banyak hal pula yang akan dituntut dari kamu.
Kerja bareng dengan arsitek, surveyor, dan bagian perencanaan dan implementasi lainnya juga akan dilakoni seorang manajer konstruksi. Manajer konstruksi juga bertugas untuk mengawasi dan memberikan pengarahan, juga memastikan semua anggota timmu bekerja sesuai dengan rencana yang sudah disepakati bersama. Proyek yang kamu kerjakan akan seputar tempat tinggal, bangunan komersil, industri, infrastruktur, atau juga lingkungan. Jangan lupa, kemampuan komunikasi juga dituntut harus baik dalam prospek kerja teknik sipil ini. Baik itu komunikasi dengan anggota tim, dengan klien, ataupun pihak-pihak terkait pembangunan. 6. Drafter. Drafter merupakan profesi yang bertugas membuat gambar kerja berdasarkan sketsa kasar yang telah dibuat oleh arsitek dalam proyek pembuatan sebuah bangunan. Drafter bisa memperoleh gaji mulai dari 5 juta rupiah tiap bulan. 7. Project Manager. Project Manager menjadi salah satu peluang atau prospek kerja yang banyak difavoritkan. Sesuai dengan namanya, kamu akan berperan sebagai manajer dalam sebuah proyek. 8. Perencana struktur. Prospek kerja teknik sipil selanjutnya adalah bekerja menjadi perencana struktur, bertugas untuk menyusun perencanaan struktur bangunan yang akan dikerjakan. Profesi ini bisa mendapat penawaran gaji kurang lebih 7 juta rupiah. 9. Site Manager. Prospek kerja teknik sipil yang terakhir adalah menjadi site manager. Site manager merupakan profesi yang bertanggung jawab dalam perencanaan teknis dan operasional pengendalian sebuah proyek. B. Arsitektur. Kalau kuliah di jurusan teknik arsitektur, apa kamu harus jadi seorang arsitek? Nggak harus, sih. Memang sebagian besar mahasiswa teknik arsitektur memilih jurusan ini karena bercita-cita ingin jadi arsitek, entah untuk alasan prestis maupun finansial. Tapi sebenarnya, ada banyak profesi lain yang terbuka untuk kamu-kamu yang lulus dari jurusan teknik arsitektur. Apa saja? 1. Pegawai Negeri Sipil, PNS. Ya, kamu bisa ikutan tes CPNS, kali-kali aja keberuntunganmu di situ. Dengan latar belakang arsitektur, kamu bisa bekerja di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Dinas Tata Kota, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, atau Dinas Permukiman. Sebagai PNS, pekerjaan seorang arsitek tergantung pada instansi tempatnya bekerja. Misalnya kamu bekerja di Dinas Tata Kota. Maka tugasmu sebagai perencana kota adalah merancang dan mengembangkan wilayah kota agar memiliki daya dukung ekonomi dan lingkungan terkait dengan populasi warganya. 2. Akademisi ataupun guru SMK. Kembali ke kampus dan menularkan ilmumu adalah keputusan karir yang mulia. Ya, menjadi seorang akademisi atau dosen juga menjadi salah satu peluang kerja alumni teknik arsitektur. Kamu bisa berstatus sebagai PNS atau non-PNS. Tergantung di mana kamu mengajar, PTN atau PTS. Bagi kamu yang tertarik dalam dunia pendidikan, prospek kerja lulusan arsitektur ini sangat cocok untuk kamu jalani. Apalagi, sekolah SMK di seluruh wilayah Indonesia saat ini semakin diperbanyak. Sehingga sekolah-sekolah banyak yang membutuhkan tenaga pengajar lulusan jurusan teknik sipil atau arsitektur, khususnya SMK jurusan pembangunan atau yang sejenisnya. 3. Quantity Surveyor. Quantity Surveyor, QS, adalah orang yang mengenal bahan-bahan bangunan dengan sangat baik. Saat arsitek merancang bangunan, QS dapat memberi saran tentang bahan-bahan yang lebih sesuai digunakan untuk bangunan yang sedang dirancang. 4. Surveyor Bangunan. Jika selama kuliah kamu nggak bisa move on dari mata kuliah desain dan konstruksi bangunan, sepertinya profesi sebagai auditor bangunan atau surveyor bangunan akan sesuai untukmu. Menjadi seorang surveyor bangunan berarti kamu turut melestarikan, memperbaiki, memodifikasi, merenovasi, hingga memulihkan bangunan yang ada. Di tanganmu, sebuah bangunan akan terawat dan terjaga. 5. Inspektur bangunan bersejarah. Kamu suka jalan-jalan? Kalau begitu, galilah pengetahuan sebanyak-banyaknya tentang bangunan atau situs bersejarah. Dengan latar belakang ilmu arsitektur, kamu pun akan memiliki kualifikasi untuk menjadi seorang inspektur bangunan bersejarah. Profesi ini bertugas mempromosikan pelestarian lingkungan bersejarah serta melindungi dan meningkatkan nilai budaya, sejarah, dan arsitektur bangunan. 6. Arsitek. Tentunya, lulusan teknik arsitektur ya jadi arsitek.
Akan tetapi, biasanya kamu nggak serta-merta jadi arsitek selepas kuliah. Pada awalnya, mungkin kamu menjadi pegawai lepas, kontrak, atau tetap di suatu biro arsitek sebagai drafter, development designer, computer specialist, building controller, construction documenter, cost estimator, desainer arsitek, developer arsitektur, hingga akhirnya kamu menjadi project arsitek atau arsitek lapangan. 7. Kontraktor. Walaupun kontraktor identik dengan jurusan teknik sipil, lulusan teknik arsitektur juga bisa ambil bagian pada profesi yang satu ini. Jika kamu memutuskan untuk berkarir dalam dunia kontraktor, kamu harus banyak belajar dan menyukai untuk membuat suatu bangunan daripada membuat desain bangunan itu sendiri. Pastikan dalam menjalankan tugas seorang kontraktor harus selalu menghormati kontrak yang telah dibuat dengan klien. Jika kontrak sudah ditandatangani oleh kedua belah pihak, maka kontrak tersebut sudah terikat akan hukum. Dan bila ada salah satu pihak yang melanggar, pihak yang merasa dirugikan bisa menuntut di jalur hukum. 8. Developer perumahan. Jika cita-citamu ingin menjadi pengusaha developer perumahan, jurusan teknik arsitektur ini bisa menjadi opsi untukmu. 9. Konsultan arsitektur. Konsultan arsitektur diperuntukkan untuk yang sudah mempunyai pengalaman kerja. Profesi ini membutuhkan jam terbang yang lumayan tinggi di dunia konstruksi, minimal 5 tahun, baru bisa bergabung dengan tim konsultan arsitektur. Sedangkan tugas seorang konsultan arsitektur adalah menganalisis sebuah desain dan perencanaan suatu bangunan, serta membuatkan draft desain dan perencanaan pembangunan. Tempat dan waktu kerja relatif fleksibel, di mana seorang konsultan arsitektur bisa bekerja di kantor, work from home, WFH, yang mengadakan konsultasi dengan klien secara online maupun di lapangan langsung. Itulah ulasan yang mungkin cukup lengkap mengenai perbedaan teknik sipil dan prospek masing-masing kedua jurusan tersebut. Semoga bermanfaat dan memberikan pencerahan.